Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu Allah. Jadi ayat ini kita katakan sensitif ya. Jadi kalau dibaca oleh orang-orang awam itu bisa menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan negara kita? Karena negara kita kan tidak menerapkan hukum Islam. Apakah mereka keluar dari keimanan? Apakah mereka kafir? Sebagaimana ayat ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Artinya keluar dari Islam. Nah, makanya di sini kita harus tahu, dan ini dibahas oleh para ulama. Jadi kita tidak begitu mudah mengkafirkan seseorang. Di sini dijelaskan, kalau seandainya ada keyakinan di dalam hati bahwa hukum yang telah dibawa oleh Allah, hukum yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran ini tidak sempurna, tidak lebih baik dibandingkan dengan hukum yang ada, itu yang membuat dia kafir. Kemudian dia katakan juga misalnya hukum yang dibawa oleh Rasulullah dari Al-Quran ini sama kedudukannya dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ini yang membuat mereka kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka tidak meyakini, itu tidak ada masalah. Kemudian mereka mengatakan bahwa boleh berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat mereka keluar dari Islam. Atau mereka mengatakan berhukum kepada hukum selain Allah itu lebih utama dibandingkan dengan ini, lebih parah, yang paling parah itu di situ. Tapi kalau seandainya dia seorang Muslim, dia sebenarnya ingin menerapkan hukum Islam, tapi karena negara ini tidak menerapkan hukum Islam, akhirnya hukum yang ada tetap diterapkan. Sebenarnya jauh dari dalam hatinya dia ingin menerapkan hukum Islam, tapi tidak bisa. Itu maksudnya. Nah, maka para ulama mengatakan ini tidak membuat seorang jadi kafir. Seperti pemimpin yang ada, bisa mereka meyakini bahwa hukum Islam tetaplah hukum yang terbaik, tetapi undang-undang kita tidak tidak memberi ruang untuk hukum Islam diterapkan, sehingga mereka tidak bisa menjalankan hukum Islam. Itu bukan berarti mereka tidak mau menjalankan hukum Islam, tapi undang-undangnya seperti itu. Entah kalau mereka mungkin sepakat untuk melakukan perubahan atau amandemen dari undang-undang yang ada. Ya. Ada orang-orang tertentu yang mau menerapkan hukum Islam, tapi yang lain tidak mau menerapkannya. Tidak jadi juga. Tidak jadi juga. Ada 1-2 orang yang ingin menerapkan hukum Islam, tapi yang lain tidak mau. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi selama mereka meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik, dia seorang Muslim ya. Selama dia meyakini bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi SAW adalah petunjuk dan hukum yang terbaik, selama mereka tidak menyamakan bahwa hukum Islam dengan hukum Taurat itu adalah sama, maka dia tetap seorang Muslim, walaupun mungkin dia menjalankan hukum yang bukan hukum Islam. Jadi yang membuat mereka batal keimanan itu karena mereka ada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, sebagaimana kita sebutkan. Baru berlaku ayat tadi. Jadi tidak otomatis setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, bukan begitu. Kalau seperti itu, maka kafir kepemimpinan kita seluruhnya. Kalau seperti itu, kepemimpinan di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam berarti kafir seluruhnya. Tidak bisa begitu. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu, bahwa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan keyakinan hati. Maka tidak boleh seorang Muslim mengatakan hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah. Itu yang tidak boleh. Hukum yang dibawa oleh Rasulullah tidak lebih baik dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Gak apa-apa nih kalau kita berhukum dengan hukum ini. Padahal dia seorang Muslim, dia yakini kebolehan itu. Nah, itu yang membuat iman yang menjadi batal. Harusnya apa? Harusnya jauh dari dalam hatinya dia menolak hukum ini sebenarnya, karena dia seorang Muslim. Tapi karena tidak bisa diterapkan hukum Islam ini,
Ya akhirnya dipakai hukum yang ada. Jadi tetap menjalankan hukum yang ada. Namun dia tidak lepas dari keyakinan bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Sebagai seorang Muslim harusnya seperti itu. Siapapun dia, apalagi kalau dia seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini 6 poin yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Hal-hal yang membatal keimanan ini sebenarnya bahasanya panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Saya coba untuk mempersingkat saja. Mudah-mudahan bisa kita memahami. Mungkin sebelum kita sholat ada pertanyaan dari Bapak. Surah Yunus tadi Ustaz, Assalamualaikum. Surah Yunus yang berapa tadi Ustaz? Di poin Surah Yunus itu ayat 18. 18. Yunus 18. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Melaksanakan hukum bukan hukum sesuai dengan Allah, tapi meyakini hukum itu Allah, meyakini bahwa hukum Allah yang paling benar, itu tidak keluar dari Islam. Bedanya dengan munafik apa? Ya, bedanya dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu kan sebenarnya mereka justru tidak meyakini hukum Islam itu lebih baik. Orang munafik itu, Pak, mereka tidak pernah meyakini produk Islam ini yang terbaik. Itu munafik. Ya, tapi ngaku Islam. Gitu, Pak. Jauh dari lubuk hatinya dia tidak pernah mengakui bahwa apa yang lahir dari Islam ini adalah yang terbaik. Tapi dia berpura-pura seperti orang yang mengakui bahwa Islam ini baik. Nah, beda dengan seorang Muslim sejati. Dia mengakui hukum Islam ini benar sebenarnya, dan ini yang paling baik. Tapi karena dia tidak bisa mempraktekkan hukum ini di tengah-tengah masyarakat, karena dibatasi oleh undang-undang yang ada di negara tersebut, itu kan dua hal yang berbeda. Itu berbeda sebenarnya. Dia ingin menerapkan hukum rajam bagi seorang laki-laki yang sudah punya istri atau seorang yang sudah pernah menikah, merasakan kenikmatan hubungan badan, kemudian dia berzina. Tapi dia nggak bisa menerapkan hukum rajam itu. Dia ingin menerapkan hukum qisas. Siapa yang membunuh dibunuh. Tapi hukum di negara kita tidak mengizinkan. Akhirnya dengan berat hati tetap dijalankan. Itu maksudnya. Dia sebenarnya dari hatinya meyakini bahwa hukum qisas itulah hukum yang terbaik. Ini hukum yang benar-benar mendatangkan efek jerah yang paling efektif. Sama dengan hukum rajam itu, hukum cambuk, hukum potong tangan itu. Jadi ingin menerapkan hukum itu. Tapi kalau diterapkan di negara kita ini, Pak, nah bisa jadi orang yang menegakkan hukum itu nanti mereka yang berhadapan dengan hukum negara. Jadi Allah, tapi memang betul-betul sangat kembali kepada pribadi orang itu. Dia munafik atau dia seorang yang jujur dengan keimanannya, itu kan memang dia yang sendiri yang tahu itu. Dia sendiri yang tahu. Kita nggak tahu kasih orang. Bisa jadi sebenarnya dia udah nyaman dengan hukum yang ada ini sebenarnya, dan sama sekali dia nggak pernah melirik itu hukum Islam. Cuma ngomong doang itu maksudnya, karena dia sudah disoroti, ya seakan-akan membela hukum Islam, seakan-akan ingin menegakkan syariat Islam. Padahal sebenarnya dia merasa nyaman dengan apa yang ada. Nah ini munafik namanya. Jadi kita kan tak tahu dengan orang-orang seperti itu, tidak tahu. Ya, secara pasti itu hanya Allah yang tahu. Entah kalau kita berbau dekat dengannya, kita tahu persisnya. Kalau di depan orang tampilannya begini, kalau di belakang orang tampilannya lain lagi misalnya. Nah itu pasti Pak munafik. Biasanya itu bisa kita ketahui kalau dia teman dekat kita atau kita sering berbau dengan mereka. Misalnya ada ustaz berkuat-kuat atas mimbar, begini-gini ngomong tentang keimanan kita, dia harus begini, harus begini. Giliran azan, dia nggak datang ke masjid sholat berjamaah. Nah ini ustaz munafik namanya.
Saya nggak perlu sebutkan, orangnya ada Pak yang model begitu. Di mimbar seakan-akan dia orang saleh, orang taat, ngajak orang jelasin begini, orang terpukau dengan penjelasan. Giliran azan dia datang ke masjid sholat berjamaah ini, Ustaz munafik. Itu munafik, jelas ini munafik. Makanya kita harus hati-hati. Jadi tak sedikit Ustaz itu yang munafik. Tampilannya dia sekarang. Kadang kita dapat di masyarakat umum gitu ya Ustaz ya. Misalnya dia berobat ke dokter, dia terus punya sugesti kalau dia berobat ke dokter yang ini itu lebih bisa sembuh dibanding dokter yang, apakah itu bagian daripada meyakini ya syirik gitu ya? Iya, jadi gini Pak. Yang penting ya, kalau keyakinan itu berdasarkan ilmunya si dokter, karena dia lebih berpengalaman misalnya. Ini dokter baru beberapa tahun, ini dokter udah puluhan tahun misalnya seperti itu. Kalau yang kita yakini itu karena pengalamannya gitu, maka itu tidak mengapa sebenarnya, tidak mengapa. Selama kesembuhan itu masih kita yakini datangnya dari Allah. Allah Ashfa wa anta syafi la shifa illa shifa. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa. Selama kita yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, itu tidak mengapa dan itu tidak mendatangkan syirik. Tapi kalau ada orang mengatakan ini, Pak, kenapa? Udah lama nggak kelihatan, aduh saya sakit, udah 1 bulan. Nah, kenapa Bapak nggak berobat ke dokter sebulan? Banyak yang berobat ke sana sembuh. Gitu. Itu perkataan mengandung syirik. Itu syirik, mengandung syirik. Disadar tidak? Itu dijelaskan oleh para imam di dalam kitab-kitab mereka. Itu harus hati-hati. Seakan-akan apa? Seakan-akan dokter itu yang menyembuhkan. Jadi bahasanya bagaimana? Bahasanya, nah, kenapa Bapak nggak berobat ke dokter sebulan? Insya Allah dengan izin Allah banyak yang sembuh di sana. Nah itu benar itu loh. Jadi kata-kata insya Allah jangan dilupakan. Sandarkan kepada Allah. Jadi itu kaitannya dengan rububiyah tadi. Itu kaitannya dengan rububiyah. Maka kalau ada yang meyakini bisa menyembuhkan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kata-kata kita keselio, kepleset model gitu, maka itu jatuh kepada syirik. Nanti syiriknya itu syirik kecil, itu bukan syirik besar. Tapi kalau dia yakini bahwa dokter itu yang bisa menyembuhkan, itu syirkun akbar, itu syirik besar. Nanti kan kita bahas masalah syirik besar, syirik kecil itu kita bahas, dan kita kasih contoh-contohnya insyaallah. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.